Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marsha Fani dari kelas 2022B. Di video kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Eh, yang dimaksud dengan teori feminisme adalah teori yang mengarah kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan keadilan dalam mendapatkan hak-hak wanita. Adapun karya sastra yang akan kita bedah pada video kali ini adalah sebuah novel yang berjudul Maryam karya Oki Madasari. Pada novel Maryam terlihat penggambaran sosok Maryam yang kuat dan mandiri. Sebagai seorang wanita, Maryam mengenyam pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi di Surabaya, walaupun ia hanya berasal dari desa kecil di pinggir pantai. Di Surabaya, Maryam hidup mandiri, meskipun ia tinggal bersama kerabat ayahnya, tetapi ia tidak pernah merepotkan walinya itu. Ia bersikap layaknya seorang anak yang perlu membantu pekerjaan orang tuanya. Maryam yang cerdas akhirnya mampu menjadi wanita karir yang sukses dan berpenghasilan yang cukup besar. Kemandiriannya juga terlihat saat ia hidup di Jakarta. Ia mengurus semuanya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Keberhasilan Maryam saat merantau ke kota lain tentu membuat keluarganya sangat bangga, terutama kedua orang tua Maryam. Selanjutnya, Maryam bertemu dengan sosok laki-laki bernama Alam, yang mana pertemuan tersebut membuat Maryam jatuh cinta, dan begitu juga dengan Alam jatuh cinta kepada Maryam. Mereka lalu menikah tanpa restu dari orang tua Maryam. Maryam mengikuti keyakinan Alam dan keluar dari keyakinannya sebagai seorang Ahmadi. Maryam lebih memilih Alam dan memberontak dari orang tuanya. Ia pergi dan tak pernah kembali. Sikap keras kepala Maryam ini pula yang membuatnya menyesal saat pernikahannya dengan Alam kandas. Pernikahannya tidak hanya antara ia dan Alam, tetapi juga dengan ibu Alam. Ibunya selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka. Hal itu tentu membuat Maryam muak. Puncak kemarahan Maryam adalah saat ibu Alam terus-menerus menyinggung soal anak. Kebanyakan perempuan jika sudah menikah namun belum memiliki anak tentu akan dihantui pertanyaan-pertanyaan seperti menuduh dari lingkungan sekitarnya. Pernikahan yang gagal itulah yang membawa Maryam kembali ke kampung halamannya, tinggal bersama kedua orang tua dan adiknya, hingga ia menikah lagi dengan seorang pemuda Ahmadi bernama Umar. Pernikahannya kali ini dirasakan lebih bahagia daripada pernikahan sebelumnya bersama Alam. Ia merasa tidak ada lagi pengekangan ataupun tuduhan tentang seorang wanita sejati yang harus menjadi ibu rumah tangga dan menghasilkan anak. Simpulan dari sisi feminismenya novel Maryam ini adalah sejak muda Maryam sudah hidup bisa mandiri. Ia tidak bergantung kepada orang lain dan berhasil membuktikan diri menjadi seorang wanita karir yang sukses. Ia ingin dirinya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain, terutama oleh laki-laki. Selain itu, sikap tegas Maryam dapat dilihat dari ketegasannya saat menjalin rumah tangganya bersama Alam. Sikap Alam yang labil dan tidak mandiri perlahan membuat Maryam jenuh dan memutuskan untuk bercerai dari Alam. Setelah itu, Maryam kembali hidup mandiri dengan penghasilannya sendiri tanpa merepotkan orang lain, hingga akhirnya dia menemukan kebahagiaannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori feminisme dalam karya atau dalam sebuah novel yang berjudul Maryam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.